bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Wow, apa kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Sukacita ya? Wah, senang sekali Kak In bertemu dengan adik-adikku semuanya di hari Minggu ini. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan dengan hati kita ya tentunya ya. Nah, adik-adik sudah siap? Oke, kita berdoa dulu. Kita mulai semuanya dengan berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita dan tubuh yang sehat. Kami akan menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan taat kepada Engkau. Kami akan mendengar firman-Mu, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak In akan mengajak kalian semuanya untuk belajar firman Tuhan. Kita akan membaca yuk dari Yesaya 40. Kalian sudah membuka Alkitabnya? Oke, Kak In percaya kalau kalian akan siap beribadah, siapkan Alkitabmu ya. Yesaya 40, ayatnya yang mana? Ayatnya yang ke-31. Kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita tadi membaca firman Tuhan tentang satu ciptaan Tuhan yang bisa terbang. Apa namanya? Burung, betul. Burungnya tapi bukan burung yang biasa adik-adikku. Kita akan nonton sebentar saja ya klip yang satu ini tentang burung Raja Wali. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi.
luar biasa ya adik-adik ya. Wah, seekor burung Raja Wali, disebut juga burung elang ya. Banyak orang juga mengenal burung elang. Itu punya kekuatan yang tidak sama dengan burung-burung yang lain. Bahkan umurnya sangat panjang. Wah, hampir sama dengan di Alkitab dikatakan manusia juga umurnya 70 tahun. Kalau Tuhan Yesus berikan lebih, puji Tuhan ya. Tetapi masa kehidupan burung Raja Wali itu ternyata ada 2 fase atau 2 bagian. Pertama, ketika umurnya dia 0 sampai 40 tahun. Wah, itu sedang gagah-gagahnya ya. Bisa terbang dengan tinggi sekali. Wah, pada masa badai pun tidak takut. Dia terjang badai yang sekencang apapun. Dan sayapnya malah jadi bagaimana? Istirahat ketika ada badai. Wah, dia menentang badai. Dia tidak takut, tidak seperti burung-burung yang lain yang malah menghindari badai ketika itu terjadi. Adik-adik, kita jangan kalah dengan burung Raja Wali. Sebagai anak Tuhan, ketika kita belajar tentang ciptaan Tuhan yang tadi kita lihat, yaitu burung Raja Wali, apa yang adik-adik bisa pelajari? Betul, burung Raja Wali burung yang pemberani. Burung Raja Wali burung yang kuat ya. Nah, adik-adik, yuk kita terus mengenal Tuhan supaya kita menjadi kuat. Bagaimana kita menjadi kuat? Kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu kita melakukannya, itu baru akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Tetapi kalaupun banyak mendengar firman Tuhan, tidak pernah mau melakukannya, masuk telinga yang sini, keluar telinga yang sini, tidak masuk dalam hati. Ketika ada badai dalam hidup kita, ada apa sekarang? Ya, berita tentang pandemi, banyak virus corona kita dengar, ada beberapa yang sakit, bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kalian menjadi takut? Kalau anak Tuhan, kita tetap percaya Tuhan, ya. Semakin kita kenal Tuhan, kita belajar taat, kita akan semakin kuat. Seperti yang waktu itu kita sudah pernah belajar ya. Ya, seperti bangunan yang dibangun di atas batu, tidak akan mudah roboh. Tetapi kalau kita tidak taat, wah, Tuhan juga tidak senang. Siapa yang menyertai adik-adik kalau kita tidak dekat Tuhan, kita jauh dari Tuhan? Wah, sangat tidak beruntung. Berarti rugi ya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Mari adik-adik, kita punya semangat seperti burung Raja Wali. Semakin mengenal Tuhan, semakin taat kepada firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari, yang kita dengar dari mama papa, dari guru-guru yang mengajar online di setiap rumah kalian dengar itu kan pasti ya. Nah, adik-adik, mari kita jangan kehilangan semangat gara-gara kondisi saat ini. Walaupun nggak boleh kemana-mana, adik-adik banyak hal yang bisa dilakukan. Buat rencana dan lakukan rencana yang baik tentunya ya. Apa itu kalau di rumah? Bisa bantu mama, bantu papa. Kalian punya telepon, bisa menghubungi saudara, teman, ya, menyapa mereka, mendoakan mereka. Apalagi banyak hal yang kita bisa lakukan. Belajar lebih banyak lagi, mencoba lebih banyak lagi. Nah, kalian akan bisa kok bertambah-tambah skillnya, kepintarannya dengan banyak mencoba. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh lemah, tidak boleh kalah, tidak boleh malas. Ya, adik-adikku, di fase yang kedua, seekor burung Raja Wali itu ketika usianya 40 tahun. Ketika itu bulu-bulunya
tambah banyak, tambah lebat, tapi dia punya paruh yang semakin rapuh, ya. Paruhnya itu jadi panjang, hampir kena dadanya. Wah, itu sangat tidak enak ya. Lalu apalagi yang terjadi pada burung Raja Wali pada usia 40 tahun? Wah, cakar-cakarnya juga sudah tidak kuat lagi. Nah, jadi harus bagaimana? Dia punya dua pilihan. Mau mati atau yang kedua hidup 30 tahun lagi dengan cara yang memang sangat menyakitkan. Harus dijalani proses selama berapa tahun? Oh, bukan sampai tahun sih, hanya 5 bulan. Berarti berapa hari? 150 hari. Selama itu burung Raja Wali harus terbang lebih tinggi mencari tempat yang dipakai dia untuk apa? Ya, di sana dia harus melepas paruhnya dengan mencucuk-cucukkan di mana? Batu karang. Juga cakar-cakarnya itu yang sudah rapuh dia harus lepaskan semuanya. Setelah itu juga bulu-bulunya dia harus lepaskan semuanya. Setelah semuanya itu selesai 150 hari, dia terlahir kembali menjadi burung Raja Wali yang punya paruh kuat, cakar kuat, dan bulu-bulu yang siap terbang tinggi lagi. Wah, adik-adik luar biasa kan? Nah, prosesnya sakit. Adik-adik mungkin juga kalau mau jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, mau jadi berkat, prosesnya sakit. Membuang kebiasaan yang buruk, belajar yang rajin. Berarti harus apa? Mengurangi nonton gadget, mengurangi nonton yang tidak berguna, main yang terlalu lama, apalagi hal-hal yang menyenangkan tapi yang membuat kalian membuang-buang waktu. Wah, gak enak ya, tapi pasti ada hasilnya ketika kalian disiplin seperti burung Raja Wali. Fokus, konsentrasi dengan rencana yang kamu sudah buat yang tentunya itu terbaik ya. Mungkin perlu dengan mama papa diskusi, kalian mau punya rencana mungkin mengembangkan studimu, mengembangkan talentamu, apapun itu, gunakan kekuatanmu, pikiranmu, gunakan konsentrasimu untuk berhasil. Kalian akan seperti burung Raja Wali ya. Nah, seperti burung Raja Wali yang tadi berhasil melewati 150 hari itu, kalian akan menjadi pribadi yang baru yang bisa terbang tinggi. Wah, Kak In dengar terakhir ini temanmu ya, Kak In baca ceritanya dia pergi studi ke luar negeri. Wow ya, dia berani luar biasa. Kak In gak sebut namanya, tapi Kak In tahu ada banyak anak-anak Kega yang sekarang luar biasa. Tidak takut, pemberani seperti burung Raja Wali. Karena fokus, karena komitmen, karena sungguh-sungguh dalam bekerja. Tidak main-main. Mau disiplin, mau mengambil waktu dengan baik, tidak buang-buang waktu percuma, tidak malas. Wah ya adik-adik ya, yuk kita lakukan itu. Adik-adikku, bagaimana ketika kita melihat tadi tentang seekor burung Raja Wali dan tantangan-tantangannya? Kalian tertantang? Kalian percaya, kalian pasti bisa ya. Tinggal kita melakukannya dan tetap berdoa. Baik, hari ini bersama dengan Kak Iin, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan menyertai kita, memimpin apapun rencana kita menjadi berhasil. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami belajar tentang kehidupan seekor burung Raja Wali yang luar biasa. Kami bisa belajar Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang kuat, tangguh Tuhan. Tidak loyo, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tetap berserta kami, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau juga punya rencana yang terbaik untuk kami menjadi pribadi yang akan menjadi berkat dimanapun kami berada.
Terus Tuhan pimpin kami di dalam studi, di tengah-tengah keluarga kami, apapun yang kami lakukan, Engkau yang menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God bless you adik-adik.